Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih nih kepada teman-teman semua yang sudah menyempatkan hadir ya di siang hari kita pada hari Sabtu ini guna melaksanakan dining ya teman-teman dengan materi fundamental grammar, non-phrase dan juga non-clause gitu. Pertama-tama yang terhormat Bapak Sudarya Permana M. Hum selaku koordinator prodi kita dan juga Ibu Hanif Pujiati selaku prodi kita yang nantinya akan aktif mulai hari Senin. Lalu yang terhormat Ibu Tara Mustikaning Palupi M. Hum selaku dosen pembimbing BEM Prodi Pendidikan Bahasa Inggris dan juga Aziza Anandita Ayu Pramesti selaku ketua BEM Prodi Pendidikan Bahasa Inggris dan juga teman-teman BEM nih maupun Mapil yang saya banggakan gitu. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul pada siang hari ini ya teman-teman untuk sama-sama belajar tentang non-phrase dan non-clause gitu. Mungkin untuk teman-teman angkatan 21 ini akan jadi refleksi kita bersama karena kita udah 2 kali sebenarnya bahas ini di Fundamental Grammar sama English Morphology and Syntax. Lalu terus untuk teman-teman angkatan 22 yang semester satunya mungkin Fundamental Grammar cuma LMS aja, ini bisa menjadi insight baru buat kalian. Lalu untuk teman-teman angkatan 23, ini bisa jadi pembelajaran yang baik buat teman-teman semua. Gitu. Sebelum kita memulai acara ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk dining pada hari ini dengan mata kuliah Fundamental Grammar, materi non-phrase dan juga non-clause akan dibawakan oleh Kak Haura, teman-teman semua. Kak Haura ini merupakan mahasiswa angkatan 2021 ya teman-teman. Sebelum itu saya izinkan saya untuk membacakan CV dari Kak Haura terlebih dahulu. Untuk pembicara kita pada hari ini, nama lengkapnya Haura Nashwa Mufidah, tempat tanggal lahir Jakarta 16 Mei tahun 2001. Untuk alamat tempat tinggalnya di Komplek MPR C nomor 124 Cilandak, Jakarta Selatan. Untuk nomor telepon atau nomor handphone, ada 0858 1309 6459. Untuk alamat emailnya, hauranashwa105@gmail.com. Untuk statusnya lajang ya atau belum menikah, teman-teman. Lalu untuk pekerjaannya mahasiswa dan aktivitas saat ini, Kak Haura sedang menempuh studi independen, kuliah, dan juga mengajar. Lalu untuk pengalaman organisasi sebagai Wakil Ketua BEM dengan bahasa Inggris periode 2023 dan juga 2024. Lalu juga Kak Haura pernah sebagai staf Departemen Kerohanian BMP Pendidikan Bahasa Inggris periode 2022-2023. Untuk moto hidup, do your best, dan pesan untuk peserta, never stop learning. Sebelum kita masuk nih, kita sambut dulu Kak Hauranya. Halo Kak Haura. Halo Kak Raka. Suaraku kedengeran jelas nggak ya? Masuk Kak Haura. Jelas. Oke, sip. Kak Haura. Gimana nih kabarnya hari ini Kak Haura? Alhamdulillah sehat. Ini agak ngejar waktu juga, soalnya tadi aku baru selesai ada kegiatan lain. Alhamdulillah sempat untuk ngisi dining ya. Alhamdulillah kalau sehat Kak. Terus juga tadi barusan ada ngajar ya. Ngajar 2 kali jadi nih Kak. Habis ngajar di tempat les, terus juga ngajar di Zoom. Buat teman-teman semua nih yang ada di sini. Kalau misalkan dari Kak Haura sudah siap, biar kita nggak berlama-lama lagi nih teman-teman. Kalau begitu waktu dan tempat saya persilakan kepada Kak Haura. Oke, iya, baik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti dining pada hari ini. Oke, sebelumnya aku izin menginformasikan terlebih dahulu kalau misalnya nanti suara aku kurang terdengar atau ada berisik-berisik, itu bisa langsung diinterupsi aja lewat chatbox ya, biar akunya juga aware gitu. Oke. Mungkin perkenalan singkat lagi, walaupun tadi sudah sempat dikenalkan. Perkenalkan, nama aku Haura Nashwa, aku dari Angkatan 2021 kelas B. Aku dari program studi pendidikan bahasa Inggris. Alhamdulillah pada kali ini aku diberikan kesempatan untuk sharing ilmu tentang noun phrase dan noun clause. Sebelumnya disclaimer lagi, di sini aku bukan sebagai guru atau pengajar, tapi di sini aku mau sharing aja apa yang sudah aku pelajari di mata kuliah fundamental grammar, terus juga di textual grammar juga ini sudah dipelajari gitu. Jadi kita di sini belajar bersama. Kalaupun misalnya nanti ada materi atau contoh-contoh kalimat yang menurut kalian tuh keliru, salah atau ada yang kurang, boleh banget feedbacknya langsung uh, di chat aja di chat box gitu. Oke, boleh di next slide, Kak Raka. Oke, ini pertama banget nih, karena kita akan membahas tentang noun phrase dan noun clause, pastinya kita harus tahu dulu, what is a noun gitu, apa itu noun. Kira-kira dari teman-teman ada yang mau menjawab apa itu noun? Boleh ditranslate ke bahasa Indonesia atau ya nggak perlu definisi-definisi yang panjang-panjang gitu. Boleh on mic atau ditulis di chat box juga oke. Coba ya aku uh, hitung sampai 5. Kalau nggak ada nanti next slide aja ya Kak. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, di next slide aja Kak. Oke, ya, jadi ini aku ada definisi tentang noun atau pengertian noun. So, noun is a thing, and nouns are the basic building blocks of sentences. Ya, jadi kalau kita sederhanakan, noun itu intinya adalah kata benda, ya, kata benda, thing, benda. Tapi di sini bendanya itu tidak terbatas hanya pada benda mati atau benda hidup. Kan kita kalau di bahasa Indonesia gitu ya, kita diperkenalkan bahwa benda itu ada benda mati, benda hidup. Benda mati itu ya kayak barang-barang seperti pensil, buku, lalu benda hidup ya manusia, binatang. Tapi kalau noun ini, dia itu tidak terbatas. Dia jenis benda apapun, dia jenis apa ya, konsep yang abstrak seperti emotion, idea, itu juga termasuk sebagai noun. Kayak contohnya emotion misalnya love gitu. Love itu kan kita nggak tahu kan gitu. Dia perasaan tapi bukan benda juga nih, nggak bisa dipegang, nggak cuma bisa kita rasakan. Nah, tapi dia juga termasuk benda gitu walaupun bentuknya abstrak ya. Oke, boleh di next Kak. Nah, langsung aja karena kita tadi sudah mengulas apa itu noun, langsung kita masuk ke noun phrase. So, noun phrase itu adalah a word or group of words that functions in a sentence as subject, object, or prepositional object. Jadi, noun phrase ini uh, bisa hanya satu kata ataupun a group of words ataupun beberapa kata. Oke, langsung di next aja Kak buat melihat tipe-tipe dari noun phrase ini. Oke, the types of noun phrases. Yang pertama itu adalah noun. Ya. Jadi noun sendiri itu juga merupakan noun phrase. Karena tadi seperti yang didefinisi a word or group of word gitu kan. A word satu kata noun itu aja dia juga termasuk sebagai noun phrase. Dan semua jenis noun itu merupakan noun phrase juga gitu. Bahkan pronoun pun dia juga merupakan noun phrase. Ini aku beri beberapa contoh jenis-jenis noun seperti proper noun dan uncountable noun. Seperti Emily itu kan proper noun, dia juga termasuk noun phrase. Knowledge juga bisa dikategorikan sebagai noun phrase gitu. Bahkan jenis-jenis noun yang lain kayak collective noun atau countable noun itu juga termasuk noun phrase. Oke, selanjutnya nih.
Nah, ini mulai si noun-nya ini mulai ada temennya. Jadi yang pertama ada temennya itu namanya determiners ya. Determiners itu dia bisa kita pecah-pecah lagi, kita bagi-bagi lagi. Seperti contohnya ada demonstrative, ada articles, kemudian ada juga possessive, ada quantifiers juga. Untuk yang demonstratif itu contohnya seperti kata this, that, itu dia termasuk demonstrative determiners. Kemudian untuk articles itu seperti the, a, and itu termasuk articles. Kemudian kalau possessive ya possessive objektif ya kayak my, kemudian yours gitu. Dan kalau quantifiers itu sesuatu yang menyatakan banyaknya benda gitu kayak some, any, many itu termasuk quantifiers. Nah, jadi determiners apapun ketika ditambahkan dengan noun itu merupakan noun phrase. Ini aku ambil contoh determinersnya itu the. Jadi ketika ditambahkan dengan noun, nounnya dogs, jadi the dogs, ini merupakan sebuah satu kesatuan noun phrase. Oke, nah ini dia temennya ada nambah lagi nih, banyak. Setelah tadi bisa ditambahkan dengan determiners, noun phrase itu juga bisa ditambahkan dengan adjective. Ya, dengan adjective dan juga adjective phrase. Nah, di sini uniknya si noun phrase ini bisa digabungkan dengan frasa-frasa lain ya. Salah satunya itu adjective phrase. Nah, untuk adjective atau adjective phrase, peletakannya harus selalu di sebelum noun ya. Jadi adjective kemudian baru noun. Nah, itu akan membentuk noun phrase. Adjective ini ataupun adjective phrase-nya tidak bisa diletakkan setelah noun. Oke, jadi ini memang sudah aturannya seperti itu. Jadi determiners, kemudian adjective, kemudian noun. Nah, contohnya ini untuk yang adjective ada the large dogs, kemudian untuk yang adjective phrase ada the loudly barking dogs. Oke, next. Nah, ini dia yang aku bilang tadi, noun phrase itu bisa digabungkan dengan frasa lain. Tadi udah ada adjective phrase. Nah, sekarang prepositional phrase. Kalau tadi adjective phrase itu diletakkan sebelum noun, nah kalau prepositional phrase ini diletakkan setelah noun. Jadi untuk peletakannya itu pasti determiners. Determiners selalu paling depan, kemudian noun-nya, si kepala noun-nya atau head of the noun, lalu prepositional phrase di akhir frasanya sebagai pelengkap ya. Ini contohnya the dogs in the yard. Oke, kemudian ini yang agak kompleks tentang noun phrase-nya. Jadi, bukan hanya satu frasa lain yang bisa digabungkan ke dalam noun phrase, tapi gabungan dari frasa-frasa lain seperti adjective phrase dan prepositional phrase itu juga bisa ditaruh di dalam noun phrase ya. Kita bisa abaikan contoh yang di bagian atas dulu. Kita langsung ke yang bagian bawah nih. Ada determiners, kemudian ada adjective phrase, kemudian noun, kemudian ada lagi frasa lainnya yaitu prepositional phrase. Jadi contohnya itu the loudly barking dogs on the sofa. Untuk peletakannya tetap sama aturannya seperti yang sebelumnya. Jadi kalau adjective phrase pasti sebelum noun dan prepositional phrase itu setelah noun. Seperti itu. Kemudian tidak hanya adjective phrase aja, tapi adjective sendiri pun bisa ditambahkan sebelum noun kemudian dilanjutkan dengan prepositional phrase. Oke, tadi kita sudah membahas tentang types of noun phrasesnya ya, jenis-jenis noun phrasesnya. Sekarang kita akan membahas tentang functions of noun phrases. Jadi noun phrases ini memiliki berbagai fungsi. Yang pertama itu dia berfungsi sebagai subjek. Ya, dari contoh kalimatnya, ini many broken cars remain in the garage. Noun phrase-nya yang mana? Noun phrase-nya itu yang many broken cars. Ini aku coba
annotate ya. Many broken cars ini merupakan noun phrase yang dia bekerja sebagai subjek. Sebenarnya noun phrase ini bisa kita hilangkan, kita ganti hanya dengan noun tunggal, hanya nounnya aja, yaitu cars. Ya, nounnya itu kan cars ya, kepala si noun yang utamanya itu cars. Kemudian many broken-nya bisa kita coret. Jadi hanya cars remain in the garage. Tapi kalau kalimatnya hanya cars remain in the garage, ini rasanya kurang gitu. Kita kurang dapat informasinya. Emang mobil yang seperti apa sih yang masih ada di garasi gitu? Mobil yang kayak gimana? Apakah semua mobil? Apakah mobil yang baik-baik saja juga tetap masih ada di garasi gitu? Jadi karena butuh butuh pelengkap informasi, kita tambahkan many broken ya, many itu determiners, kemudian broken itu adjective, kemudian di-combine dengan noun cars menjadi tiga kata ini menjadi satu kesatuan noun phrase. Kemudian selanjutnya adalah noun phrase as an object. Nah, ini contoh kalimatnya. They bought books for the whole class. Ya, kalau tadi subjek itu kan pasti peletakannya ada di depan ya, noun phrase-nya itu ada di depan. Kalau noun phrase as an object, dia letaknya ada di belakang, di bagian akhir kalimat, setelah verb. Nah, ini verbnya bought ya. Verb setelah verb ada noun phrase books for the whole class. Ini bisa kita kasih tanda NP ya, atau menandakan noun phrase. Nah, noun phrase ini walaupun dia noun, dia ini bekerja sebagai objek gitu, sebagai pelengkap kalimat. Sama seperti yang subjek tadi, sebenarnya sisa dari frasa kata-kata selain nounnya itu bisa dihapus, bisa kita coret ya, coba kita coret. Jadi kalimatnya itu hanya they bought books ya. Tapi rasanya sama kayak tadi, kurang lengkap gitu. Buku yang seperti apa sih? Mereka beli buku yang seperti apa sih gitu. Nah, makanya ditambahkan keterangan menjadi frasa, yaitu bukunya untuk the whole class, seperti itu. Nah, di sini untuk for-nya itu ada for-nya ini dia preposition ya. Lalu untuk for the whole class itu sebagai prepositional phrase. Oke, boleh lanjut Kak Raka? Oke, kemudian nih ada noun phrase as a complement and noun phrase as an object of preposition. Sebenarnya tadi di awal itu kalau kalian masih ingat di definisi noun phrase, itu aku ngasih fungsi noun phrase-nya itu hanya 3 ya. Tapi ternyata di contoh ini ada 4. Tambahannya itu di complement. But it's okay, complement itu sebagai pelengkap ya, pelengkap. Nah, ini contohnya. Contoh kalimatnya, the best African clothes to wear are colorful and gorgeous Ankara. Oke, nah sebenarnya ini merupakan kalimat yang cukup kompleks karena terdapat 2 noun phrase di kalimat ini. Nah, noun phrase yang pertama itu ini nih, noun phrase as a subject. Ini ya, yang pertama. Kemudian yang kedua itu ini, colorful and gorgeous Ankara. Nah, tapi yang mau kita bahas adalah noun phrase yang di akhir kalimat ini, yang colorful and gorgeous Ankara. Oh, iya, karena tadi kalau yang noun phrase as a subject sudah dibahas ya. Sekarang kita bahas noun phrase as a complement, sebagai complement. Jadi, baju Afrika yang paling bagus untuk dipakai itu adalah baju yang colorful dan gorgeous, namanya Ankara. Di sini noun utamanya atau head of the noun-nya itu Ankara. Ya, jadi Ankara ini nama baju Afrikanya. Nah, colorful and gorgeous ini adalah adjective ya. Colorful, oke, nggak usah aku tulis ya. Colorful and gorgeous ini adjective.
Seperti tadi, adjective ditambah dengan noun itu membentuk noun phrase. Tidak, kenapa di sini nggak ada determiners? Sebenarnya nggak apa-apa karena determiners itu tidak selalu harus dipakai. Yang penting itu adalah posisi dari kata-katanya ya, dari penempatan katanya. Ini sudah betul posisinya. Yang pertama itu di posisi awal itu adjective dulu, baru diikuti dengan noun sehingga membentuk noun phrase. Oke, jadi complement ini sebagai pelengkap ya, pelengkap bahwa Ankara itu adalah baju yang colorful and gorgeous. Oke, next ke fungsi yang terakhir, ini noun phrase as an object of preposition. Kalau tadi ada noun phrase as a object, cukup kayak sampai objek aja. Kalau ini ada ditambahan of preposition. Bedanya apa sama yang noun phrase as an object? Jadi bedanya hanya di sini. Ya. Di sini. Di kata to. Jadi to, John drives to a dirty home daily. Jadi ketika noun phrase itu letaknya setelah sebuah preposisi, maka dia akan berperan atau berfungsi sebagai objek. Nah, karena dia terletak setelah preposisi, makanya namanya berubah menjadi object of preposition. Jadi sesimpel itu, bedanya hanya di uh, peletakan si noun phrase-nya ini ada di mana. Kalau letak noun phrase-nya itu pas banget langsung setelah verb, itu dia berperan sebagai objek, hanya objek. Kalau dia letaknya setelah preposition, dia berperan sebagai object of preposition. Oke, boleh di next Kak Raka. Oke, tadi sudah noun phrase. Sekarang kita lanjut ke noun clause. Oh, ini kalau misalnya kalian merasa aku jelasinnya terlalu cepat, boleh kasih tahu aku di chat box ya, biar aku coba perlambat sedikit. Oke, noun clause. Noun clause itu apa sih? Noun clause itu adalah a dependent clause that acts as a noun in a sentence. Ya, jadi noun clause itu dia pasti bentuknya adalah dependent clause ya. Dependent clause itu adalah klausa yang tidak bisa berdiri sendiri. Maksudnya, dia itu butuh klausa utama atau nama lainnya itu independent clause atau main clause untuk melengkapi si dependent clause-nya ini sehingga kedua klausa tersebut akan membentuk kalimat yang sempurna seperti itu. Jadi dependent clause ini dia nggak bisa kayak tiba-tiba ada di sebuah kalimat karena dia bukan kalimat yang utuh ya. Dan ketika dependent clause ini berperan sebagai noun di sebuah kalimat, maka itu sudah pasti dia adalah noun clause. Oke, contohnya seperti apa sih? Boleh di next sekarang, Kak? Oke. Oh, kita ini dulu ya, belajar cara how to identify noun clause. Cara tahu gitu, noun clause itu tuh yang mana sih? Jadi yang pertama nih, cara yang pertama. It can be replaced by a pronoun or general noun such as it, this, that, the thing, etc. Jadi ketika ada noun clause, coba kalian ganti si noun clause-nya ini pakai salah satu pronoun atau general noun. Kalau misalnya kalimatnya itu masih memiliki arti yang sama atau bahasa gampangnya masih nyambung lah ya, masih enak didengar, masih nyambung, kita juga masih ngerti maknanya apa, itu berarti dia noun clause karena bisa di replace by pronoun gitu. Kemudian cara yang kedua, noun clause itu diawali dengan interrogative pronoun. Contohnya itu seperti what, where, dan how. Atau interrogative pronoun ini kita kadang beberapa orang nyebutnya juga sebagai question word ya, kata-kata pertanyaan gitu kayak 5W 1H 5W 1H seperti itu. Oke, nah ya, nah ini noun clause itu dia juga memiliki
fungsi yang hampir sama, bahkan sama dengan noun gitu. Bahkan dengan noun phrase yang tadi sudah kita bahas, itu dia fungsinya juga mirip-mirip ya. Dia bisa berfungsi, si noun clause ini bisa berfungsi sebagai subject, kemudian object of a verb, kemudian object of a preposition, kemudian bisa juga berperan sebagai complement dan apposition. Oke, yang pertama, noun clause as a subject. Jadi ini ada contoh kalimatnya, langsung aku kasih contoh kalimat. Ada 3, dan ini diawali dengan interrogative pronoun atau question word. Yang pertama itu contohnya what I want is simple. Nah, kalau kalian masih ingat cara identify a noun yang barusan banget kita bahas, itu salah satu caranya kan replace the noun clause with uh, with a pronoun atau general noun ya. Contohnya itu yang paling umum, noun yang paling umum it atau this. Ini aku coba ketik di chat box. What I want ini mau aku ganti pakai this. Jadi berarti this is simple ya. Nah, this is simple. Nah, apakah this is simple dengan what I want is simple itu masih memiliki makna yang sama? Kalau menurutku iya, ya. Karena ketika disederhanakan kalimatnya menjadi this is simple, kita nih belum tahu this-nya itu apa sih gitu kan. Ini yang seperti apa, simple yang seperti apa gitu. Apa yang simple gitu. Nah, ketika subjeknya ini berupa noun clause, maka kita akan mendapatkan kejelasan bahwa this ini diganti dengan what I want. Apa yang aku mau itu simple gitu. Jadi maksud dari this itu adalah sesuatu yang dia mau, sesuatu yang aku mau. Begitu juga dengan begitu juga dengan kalimat yang kedua nih. What it meant to me will be a memory of time. Kita bisa ganti what it meant-nya jadi pakai it ya. It will be a memory of a time. Kalau dari pemahaman aku, artinya sama aja gitu. Jadi it itu kan suatu benda ya. Tadi balik lagi bendanya ini tidak terbatas, benda apapun kayak mau keinginankah atau sesuatu yang kita maknakan atau sesuatu yang tersirat itu intinya bentuk noun dalam hal apapun. It will be a memory of a time gitu. Tetap artinya sama. Ketika it-nya ini dijabarkan sebagai noun clause, yaitu what it means to me will be a memory of a time. Jadi yang berarti bagi aku itu akan menjadi uh, memori ya, akan ya menjadi memori. Begitupun dengan contoh kalimat yang ketiga. Oke. Okay. Oh, sama di note juga untuk peletakannya tetap kalau dia subjek berarti dia terletak di awal kalimat sebelum verb ya. Jadi yang aku highlight warna hijau ini dia noun clause dan yang berwarna pink ini dia verbnya, verb kalimatnya. Oke, kemudian selanjutnya nih, fungsi dari noun clause. Noun clause as an object of a verb. Nah, ini ada formulanya. Jadi pasti di awal itu subjek, kemudian ada verb, kemudian ada noun clause-nya. Ini diabaikan aja kenapa warna verbnya beda, karena jujur aku lupa ngedit, tapi yang penting maknanya tersampaikan ya teman-teman. Jadi kayak yang tadi yang noun clause itu aku highlight warna hijau dan yang verb itu yang aku highlight warna pink di kalimatnya. Nah, ketika noun clause menjadi objek dari sebuah verb, pasti dia peletakannya setelah verb ya. Setelah verb baru ada noun clause. Kalau sebelum verb itu kan tadi ya noun clause as a subject.
Nah, ini dari contoh kalimat pertama. I know that I can find nobody else as good as you. Kemudian ada contoh kalimat yang kedua, I swear that I meant to mean the best when it ended. Dan contoh kalimat yang ketiga, don't you tell me what you think that I could be. Ini khusus untuk contoh kalimat yang kedua nih, ada that-nya itu di tanda kurung ya. Jadi penggunaan that di kalimat kedua ini bisa dibilang tidak terlalu penting. Maksudnya dihilangkan tidak masalah, dipakai pun juga tidak masalah gitu. Dan untuk menambah keefektifan, maka seringnya itu si that-nya ini dihilangkan. Tapi kalaupun dihilangkan, yang penting kita tetap tahu makna gitu. I swear I meant to mean the best when it ended gitu. Kita bisa melihat dari uh, struktur si klausanya ini. Ini ada subjeknya si I, kemudian ada meant ya. Meant-nya ini sebagai verb gitu. Nah, aku lupa bahas ini agak terlewat. Jadi kalau klausa itu dia memiliki subjek dan verb di dalam klausanya. Ya. Oke, boleh dilanjut Kak Raka? Oke, nah ini kita coba comparing these two sentences ya. Sentence yang pertama, that she doesn't understand spoken English is obvious. Kemudian sentence yang kedua, it is obvious that she doesn't understand spoken English. Ini aku kasih clue, kira-kira yang mana yang merupakan noun phrase as a subject. Apakah yang atas atau yang bawah? Atau pertama aku kasih ini deh, clue kalau noun phrase-nya itu maksud aku noun clause-nya itu adalah that she doesn't understand spoken English. Itu dia merupakan noun clause-nya. Nah, noun clause yang merupakan yang berperan sebagai subjek, apakah yang atas atau yang bawah nih, teman-teman? Oke, tidak ada yang ingin mencoba menjawab. Oke, aku hitung lagi sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, jadi untuk kalimat yang ada di atas ini merupakan noun clause as a subject ya. Karena bisa kita lihat noun clause ini diawali dengan kata that ya. That she doesn't understand spoken English, kemudian baru nih is obvious. Is-nya ini dia verb ya. Is obvious. Obvious-nya sebagai objek. Ya. Kemudian yang kalimat kedua nih. Kalimat kedua ini dia merupakan bentuk noun clause as an object. Jadi ini it-nya itu sebagai subjek, kemudian is-nya sebagai verb, is obvious sebagai verb, is obvious sebagai verb, kemudian that she doesn't understand spoken English, ini noun clause yang ada di akhir kalimat. Dia letaknya setelah verb, maka dia merupakan noun clause yang berperan sebagai objek. Oke, boleh di next Kak Raka? Oke, kemudian fungsi noun clause yang lainnya. Ini noun clause as an object of a preposition. Contoh kalimatnya lagi-lagi ada 3. Yang pertama, I listened to what he said. Kemudian, I'm just too far from where you are. Kemudian, contoh yang terakhir itu, are you aware of that what you make me feel? Nah, ini mudah. Kita tinggal lihat mana preposisi yang ada di kalimat tersebut. Nah, ini prepositionnya sudah aku highlight dengan warna biru ya. Sama dengan verb tadi, tapi nggak apa-apa ya. Yang penting teman-teman paham kalau yang aku highlight ini adalah
preposition. Kemudian ketika setelah preposition ada sebuah noun clause, maka noun clause ini berperan sebagai object of a preposition. Masih ingat ya tadi yang how to identify noun clause? Jadi noun clause itu diawali dengan ini nih, interrogative pronoun atau question word. Dia kata-kata untuk pertanyaan atau 5W 1H kayak what, where, what. Jadi ini sudah pasti noun clause yang terletak setelah object of preposition. Oke, boleh next sekarang Kak. Oke. Ini belum yang terakhir. Ini noun clause-nya berfungsi sebagai complement. Sama seperti noun phrase tadi, noun phrase juga berfungsi sebagai complement ya. Di noun clause pun dia juga bisa berfungsi sebagai complement. Contohnya ada you are what you love, the moon's where I land, and what you don't understand is that I'd catch a grenade for you. Jadi seperti biasa yang aku highlight warna hijau itu noun clause-nya. Dan noun clause sebagai complement ini dia terletak setelah verb ya. Tapi dia bukan sebagai objek, dia hanya sebagai complement atau pelengkap di dalam sebuah kalimat gitu. Jadi di kalimat ini nggak ada objeknya, tapi adanya complement ya. Jadi memang harus kita lihat-lihat lagi si noun clause-nya, apakah dia berfungsi sebagai complement atau sebagai object of a verb. Oke, boleh next Kak Raka. Oke, ini the last nih, ini yang terakhir. Noun clause as an apposition. Mungkin untuk beberapa teman-teman yang belum tahu apa itu apposition. Apposition itu adalah frasa yang memberikan keterangan kepada sebuah noun. Ya, jadi noun ini akan dijelaskan dengan appositif atau di sini apposition ya. Jujur aku juga baru tahu apa itu apposition ketika sedang mempelajari materi ini gitu. Ketika aku lagi mempersiapkan Dainik, aku asing nih sama apposition. Oh, ternyata apposition itu untuk melengkapi sebuah noun ya gitu. Nah, ini untuk contoh dalam kalimatnya. Aku kasih contoh 2 kalimat. Kalimat pertama itu, the greatest pain to me is the fact that you became the same as them. Dan contoh yang kedua itu, I think the solution that he hired a replacement was the best course of action at the time. Nih, kita lihat dari kalimat pertama dulu. Jadi untuk si noun utamanya, noun sebagai subjeknya itu kan ini ya, the greatest pain to me. Ini noun phrase-nya. Ini dia sebagai subjek. Kemudian ada verb, verbnya itu is. Kemudian ada noun phrase lagi, the fact ya, fakta, sebuah fakta. Nah, apposition-nya itu yang aku highlight menjadi warna hijau. Jadi si noun clause yang menjadi apposition-nya ini memberikan keterangan atau kejelasan kepada fakta nih, fakta yang ada di kalimat ini. Dia memberikan kejelasan kepada fakta. Faktanya itu bahwa kamu menjadi sama seperti mereka. Gitu. Jadi apposition-nya ini memberikan keterangan untuk noun phrase atau noun ya. Kemudian untuk contoh kalimat yang kedua nih. Ini kita bedah. I itu sebagai subjek, kemudian think sebagai verb. Nah, ini kalimatnya lebih ini ya, lebih mudah dipahami. Kemudian the solution, ini noun phrase, kemudian ada noun clause yang bekerja atau berperan sebagai apposition. The solution that he hired a replacement. Jadi solusinya itu ketika dia hired a replacement gitu. Jadi ini memberikan
keterangan untuk si solusinya gitu. Karena kalau misalnya kita hapus nih noun clause-nya, kita coba hapus noun clause-nya sehingga kalimatnya menjadi I think the solution was the best course of action at the time. Itu kita masih belum tahu nih solusi yang seperti apa sih, emang solusi yang sampai-sampai dibilang the best course gitu. Nah, makanya ada apposition, noun clause yang bekerja sebagai apposition ini untuk memperjelas solusi seperti apa gitu. Jadi ditambahkan di dalam kalimat penjelasan untuk si solusinya. Dan biasanya apposition itu hampir apposition yang aku temukan hampir semuanya itu diawali dengan that, ya. Noun clause as an apposition hampir semuanya itu diawali dengan that. Oke, boleh di next lagi Kak. Oke, ternyata kita sudah sampai conclusion ya. Tadi kita sudah belajar tentang noun phrase dan noun clause. Kita mempelajari tipe-tipenya dan juga fungsi-fungsinya atau peran-peran si noun clause dan noun phrase-nya ini. Kemudian di akhir ini aku kasih sedikit rangkuman. Jadi tentang noun phrase dan noun clause-nya. Kita pertama aku kasih dulu nih tentang frasa. Jadi frasa itu a group of words that doesn't contain subject and verb, sedangkan clause is a group of words containing a subject and a verb. Jadi cara membedakan frasa dan klausa adalah di isinya, isi kata-katanya. Kalau di dalam kumpulan kata itu tidak ada subject dan verb, pasti dia frasa seperti itu. Kemudian untuk noun phrase, ini definisinya yang tadi ya, dia a word or group of words that functions in a sentence as subject, object, or prepositional object. Sedangkan noun clause is a dependent clause that acts as a noun in a sentence. Nah, kemudian ini ada catatan tambahan dari aku masukkan di bagian conclusion. Jadi, both noun phrase and noun clause is used as a subject or an object. Seperti yang tadi sudah kita bahas ya, di fungsi-fungsi noun phrase dan noun clause, kedua bentuk frasa dan klausa ini dia bisa berfungsi atau bisa beralih peran sebagai subjek ataupun objek. Tinggal kita lihat letaknya itu ada di mana, apakah sebelum verb atau setelah verb. Kalau sebelum verb dia pasti subjek, dan kalau setelah verb dia sudah pasti adalah berfungsi sebagai objek. Oke, ini referensi yang aku gunakan. Ini yang pertama ada dari Betty Azhar ya. Ini buku legend dari semester 1. Pasti dosen merekomendasikan buku ini. Kemudian ini ada The Structure of Modern English. Ini aku dapat dari mata kuliah Morphology and Syntax. Kemudian dari buku An Introduction to Linguistics. Ini dari Introduction to Linguistics. Mungkin kalau dari teman-teman angkatan 2022 ataupun 2023 yang belum punya bukunya, boleh minta ke aku, atau sebenarnya di internet juga banyak sih, bisa kalian coba cari-cari. Oke, sudah sampai sini penjelasan materinya. Terima kasih teman-teman yang sudah bersedia mendengarkan penjelasan noun phrase dan noun clause. Mungkin ini bisa langsung aku balikin lagi ke moderator ya, Kak Raka. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Haura atas pembawaan materinya atau sharing-sharing materinya mengenai noun phrase dan juga noun clause yang udah dijelaskan secara terperinci nih sama Kak Haura tadi beserta contoh-contohnya juga, ya kan? Oke, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab nih teman-teman semua. Jadi buat teman-teman, buat yang masih ada bingung-bingung sama materi yang dibawakan atau ingin tahu lebih lanjut, gitu, mungkin bisa langsung untuk raise hand ya teman-teman. Habis itu saya persilakan baru on mic gitu dan ditanyakan pertanyaannya.
Oke, boleh teman-teman di sini ada teman-teman dari 22, 23, bahkan 21 juga gitu. Kalau mau bertanya langsung aja ya. Oke. Oke, ini sepertinya belum ada yang mau bertanya nih Kak Hura. Kalau gitu mungkin dari aku kali ya, aku izin tanya sedikit nih. Kan kita itu baru mempelajari non phrase dan non clause kan dengan segala bentuknya, fungsinya, untuk kalimat dan lain-lain gitu. Nah, kira-kira dengan mempelajari non phrase dan non clause ini benefit yang kita rasakan sebagai pembelajar gitu atau yang ingin memahami materi ini itu kurang lebihnya apa sih Kak gitu. Kenapa bagian kalau kita lihat kayak struktur kalimat itu kan sebenarnya sesimpel subjek, verb, objek gitu kan. Subjek, predikat, objek. Sementara ini ada tambahan lagi nih kayak non phrase, non clause dan lain-lain gitu. Kira-kira benefit apa sih Kak yang kita dapat dari kita mempelajari materi ini? Oke, thank you Kak Raka untuk pertanyaannya. Benar juga ya, kira-kira ketika mempelajari materi ini, apa sih benefit yang kita dapatkan? Itu sebenarnya harus kita pertanyakan ketika kita mempelajari banyak hal. Kita mempelajari semua hal gitu. Ketika kita mempelajari hal, emang betul kita harus mempertanyakan benefit apa yang akan kita dapatkan. Oke, balik ke pertanyaan tadi, benefit mempelajari noun phrase dan noun clause. Dan benar tadi kata Karaka, sebenarnya kalimat itu sesimpel subject, verb, object ya. Iya, untuk teorinya itu memang sesimpel itu subject, verb, object. Tapi kalau dalam kehidupan sehari-hari, kalimat yang kita lontarkan itu tidak sesimpel subject, verb, object. Pasti banyak kombinasi-kombinasi lain, bahkan peletakannya pun ketukar-tukar gitu. Kadang verbnya duluan, kadang subjeknya duluan, bukan nggak ada objeknya atau uh, apa ya bahasanya acak-acakan lah ya gitu. Nah, untuk ketika mempelajari noun clause dan noun phrase ini, uh, kalau dari aku benefitnya kita jadi lebih paham gitu dengan sebuah kalimat. Jadi aku pernah mencoba apa ya nge-breakdown sebuah kalimat kayak aku cari nih mana si subjeknya, mana si verbnya, uh, mana partisipalnya, terus juga objek yang mana, komplement yang mana gitu. Dan ketika aku tahu bahwa kalimat ini tuh, oh ternyata dia objeknya ada ini ya gitu. Dan objeknya nggak cuma satu ya, ada dua. Terus, oh ada komplemennya juga. Itu membuat sebuah kalimat itu menjadi lebih bermakna. Kalau menurut aku pribadi seperti itu ya. Jadi lebih bermakna. Dan kalau untuk sehari-hari, untuk kehidupan sehari-hari, ini juga bisa membantu kita dalam mempelajari grammar ya. Karena ini kan termasuk dalam mata kuliah fundamental grammar kan. Grammar itu kita mempelajari tata bahasa kalimat bahasa Inggris gitu, tata bahasa bahasa Inggris. Jadi kita harus tahu dulu kayak noun itu tuh nggak cuma sesimpel noun kata benda udah gitu aja, tapi dia ada kombinasi-kombinasi lainnya kayak frasa, terus klausa, terus biar kita juga tahu nih untuk menempatkan si noun phrase atau noun clause ini dalam kondisi seperti apa gitu atau dalam kalimat yang seperti apa karena gak lucu dong kayak kita misalnya apa ya kita beranggapan bahwa ini tuh noun clause tapi menurut orang lain atau yang benernya itu sebenarnya itu adjective clause gitu bukan noun clause gitu jadi kitanya salah pemahaman gitu jadi untuk selain menyelaraskan pemahaman kita dengan orang lain ini juga membantu kita untuk mempelajari grammar seperti itu Kak Raka kalau dari aku jawabannya bagaimana apakah menjawab. Oke, terima kasih Kak Hura. Jawabannya sangat-sangat menjawab pertanyaan saya Kak. Eh, buat teman-teman juga tuh bisa buat apa namanya insight baru ya. Kalau dengan mempelajari non phrase dan non clause ini bisa apa ya menambah pemahaman kita tentang grammar gitu, mempermudah kita untuk mempelajari grammar
dan juga menselaraskan tiap kalimat yang akan kita buat gitu atau kita analisis. Iya, betul. Oke, di sini sebenarnya di tempat aku lagi azan. Mungkin kita bisa break sebentar dulu nih teman-teman, sembari nunggu teman-teman semua yang ingin bertanya gitu. Karena kesempatan untuk bertanya masih dipersilahkan ya. Mungkin kita tunggu sampai 15.05 ya teman-teman. Oke, halo teman-teman semua. Di tempat aku nih azan udah selesai. Ini dari tadi ditunggu, sepertinya teman-teman semua belum ada yang ingin bertanya ya. Mungkin kalau misalkan teman-teman ternyata setelah ini ditutup masih ada yang ingin tanyakan gitu, tiba-tiba muncul pertanyaan, mungkin bisa langsung kontak ke Haura ya teman-teman. Terus juga nanti materinya ini akan kita kirimkan ke teman-teman semua gitu. Lalu info juga untuk apa namanya record dari Zoom meeting kali ini juga nanti akan diupload ke YouTube teman-teman. Teman-teman bisa cek di apa namanya di akun YouTube atau channel YouTube-nya BEM Pending. Sama Dining 3 kemarin itu baru aja kita upload minggu lalu. Jadi teman-teman yang ketinggalan materi finite and non-finite ya, bisa langsung dicek aja ya ke channel YouTube-nya BEM Pending itu. Untuk Zoom meeting ini kemungkinan minggu depan itu baru akan kita post ya teman-teman. Oke, sebelum kita tutup, ya sebelum kita tutup, kita mau ada sesi dokumentasi dulu nih. Jadi buat teman-teman semua yang bisa on cam, boleh yuk on cam sebentar aja. Kita foto-foto dulu. Oke.
Boleh kalau gitu kepada Kak Septina, aku minta tolong ya kepada Kak Septina dipersilakan. Oke, terima kasih teman-teman. Ayo dari ada nih 20 orang yang hadir di Zoom meeting ini. Boleh dong on cam biar kelihatan wajah cantik dan juga gantengnya. Oke, aku tunggu dulu ya. 10 detik dari sekarang. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,5, 1. Wah, wah. Oke, mungkin udah cukup ya. Bisa nih. Oke, Yasmin, tidak apa-apa. Perlihatkan pose terbaik kalian. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Saya kembalikan lagi ke Kak Raka. Oke, terima kasih Kak Septina yang sudah memimpin sesi dokumentasi atau foto bersama. Oke, selanjutnya aku mau ngucapin terima kasih lagi nih ke Kak Haura yang udah bersedia untuk jadi pembicara kita pada hari ini. Luar biasa banget materinya. Terus juga buat teman-teman yang tadi ketinggalan atau yang masih bingung dan ingin masih baca-baca materinya, nanti PPT-nya akan kita share ya teman-teman. Oke, selanjutnya aku juga mau ngucapin terima kasih nih kepada teman-teman BEM maupun Mapil nih yang udah join di siang hari ini yang harusnya pada liburan. Malah pada sama-sama belajar nih teman-teman di Daini. Oke, kalau begitu aku mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada kalian semua. Selamat beristirahat, selamat main, selamat bermalam minggu, selamat jalan-jalan teman-teman ya. Aku tutup, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you so much, Ami. Thank you teman-teman yang sudah hadir. Thank you semua.